Kuota jamaah haji Indonesia 2024 akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah perhajian Indonesia. Untuk siapa kuota haji tambahan? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Pada penyelenggaraan haji 1445 Hijriah 2024 Masehi, Indonesia akan menjadi negara pengirim jamaah haji terbesar dunia. Indonesia akan memberangkatkan total 241.000 jamaah setelah insya Allah mendapat tambahan kuota 20.000 jamaah. Ini rekor jamaah terbesar Indonesia. Siapa pencetus kuota tambahan haji pada 2024? Untuk siapa kuota tambahan haji? Inilah dinamika perdebatan kuota tambahan haji yang seru dibahas dalam Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH tahun 2024. Simak bedah kuota tambahan haji 2024. Adalah Presiden Joko Widodo yang menyampaikan pertama kali info tambahan kuota 20.000 jamaah pada penyelenggaraan haji pada 2024. Info ini disampaikan usai pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota dan Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk mengejar penambahan kuota haji 20.000 orang yang sudah dijanjikan pemerintah Arab Saudi. Presiden Jokowi juga meminta Menteri Agama untuk menyiapkan teknis pemberangkatan haji dari kuota tersebut. Namun, Menteri Agama mengakui kuota tambahan tersebut belum masuk dalam sistem e-hajj. Yang 20.000 tambahan itu sampai sekarang masih belum ada masuk di e-hajj, sistem yang jadi patokan kami untuk melakukan persiapan, kata Menteri Agama. Dalam perkembangannya, saat raker dengan Komisi 8 DPR dalam pendahuluan dan pengajuan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024, Menteri Agama menginformasikan kuota tambahan 20.000 orang belum masuk dalam sistem e-hajj dan terus berkoordinasi untuk memastikan kuota tambahan haji. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan kuota haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi untuk jamaah haji Indonesia sebesar 221.000 jamaah yang terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus, dan telah disepakati tidak ada pembatasan usia. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapatkan kuota 2.210. Selanjutnya terkait dengan tambahan kuota haji Indonesia untuk tahun 1445 Hijriah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa saat kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia ke Arab Saudi, Indonesia memberi tambahan kuota haji sebanyak 20.000 orang. Namun demikian sampai saat ini, tambahan kuota belum masuk di e-hajj. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan dan mendorong agar tambahan kuota tersebut segera masuk ke dalam e-hajj, karena ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan jamaah haji ke depan. Esoknya, dalam rapat dengan Komisi 8 DPR, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak, Hilman Latif juga menyampaikan kuota tambahan 20.000 orang belum masuk dalam sistem e-hajj. Namun, Kemenak menyampaikan usulan biaya haji tahun 2024 plus kuota tambahan. Selanjutnya terkait dengan tambahan kuota haji Indonesia untuk tahun
1445 Hijriah atau 2024 Masehi, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa saat kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia ke Arab Saudi, Indonesia memperoleh tambahan kuota haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi sebanyak 20.000 orang. Namun demikian, termasuk koordinasi kami yang terakhir, hingga hari ini tambahan kuota tersebut belum muncul di dalam e-Hajj. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan dan mendorong agar tambahan kuota tersebut segera masuk ke dalam e-Hajj sehingga dapat dipersiapkan dengan lebih pasti. Untuk haji reguler, kami sudah menghitung dengan jumlah kuota sebanyak 241.000 orang, itu terdiri dari jumlah jamaah reguler murni, kemudian jamaah PHD atau petugas haji daerah sejumlah 1.794, kemudian pembimbing KBIHU 755. Jadi untuk jamaah PHD dan pembimbing KBIHU, mereka diharuskan membayar BPIH secara utuh atau penuh. Yang mendapatkan nilai manfaat hanya reguler murni. Saat rapat dengar pendapat pengajuan revisi usulan BPIH 2024, Dirjen PHU mendapat pertanyaan bertubi anggota Dewan terkait rencana penggunaan kuota tambahan haji. Berapa sebenarnya total kuota haji tahun 2024? Berikut komentar dari anggota Dewan dan tanggapan dari Dirjen PHU. Angka yang dipakai 219.171 ataukah 219.463? Catatan kami untuk reguler murni yang harus disubsidi nantinya itu 219.463. Berarti kalau misalnya Bapak pakai 219.463, itu apa kabar yang 219.171? Jadi penjelasannya adalah bahwa memang dalam e-Hajj Pak belum muncul. Jadi ketika muncul satu kali, maka kemudian kita bagi dengan PHD dan KBIHU dan lain-lain. Tetapi kalau ini terpisah, maka yang kita bagi ada 221.000, kemudian ada PHD-nya berapa per provinsi, kemudian juga nanti KBIHU-nya berapa. Itu satu Pak. Nah, kemudian kuota tambahan itu memang tidak mensyaratkan ada PHD dan lain-lain. Jadi kuota tambahan itu adalah untuk jamaah. Jadi dari simulasi itu kita melihat ya 219.463 ini, Bu Wulan. Angka dari 2.549 PHD dan juga KBIHU ini kan waktu itu disampaikan juga dalam rapat tanggal 13 November yang lalu, ya kan? Pak Menteri yang menyampaikan bahwa di sini ureanya waktu itu jumlah kuota sebanyak 241.000 terdiri dari reguler 221720, reguler murni 219.171, PHD 1794, pembimbing KBIHU 755 dan haji khusus 19280, sehingga jumlahnya adalah 241.000. Kalau Bapak memakai angka di situ yang menurut Bapak adalah yang dibiayai sebesar 219.463, berarti Bapak belum kasihkan apa-apa ke kita waktu itu sebagai acuan. Kenapa saya bilang begitu? Karena Bapak yang disampaikan waktu itu sama kita mengenai usulan BPIH non-APBN yang bersumber dari nilai manfaat, nilai efisiensi dan sumber lain yang sah pada tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi masih memakai volume 219.171 itu. Bulan bahwa memang pada saat itu surat sudah masuk memang 221.000. Ya, kemudian kita mendapatkan informasi dari Kerajaan Saudi bahwa akan ada kuota tambahan pasca kunjungan Presiden, dan waktu itu
sebelum waktu itu sudah dikonfirmasi dari kerajaan Saudi, kita diselamati untuk mendapatkan 241.000, Pak. Tetapi faktanya sampai sekarang kan yang muncul resmi itu masih 221.000. Otomatis 20.000 itu kita definisikan sebagai kuota tambahan. Dan kuota tambahan itu diatur dengan peraturan yang di dalam undang-undang kan sudah disebutkan untuk diatur secara khusus. Nah, di situ tidak ada alokasi misalnya untuk PHD ataupun untuk yang pembimbing. Jadi ini yang menjadikan selisihnya. Kalau misalnya di dalam pasal pembahasan ini Hajj itu sudah muncul dari awal 241.000, memang tadi skenarionya seperti itu, Pak. Ya, tapi sampai saat ini bahkan kalau hari ini kita cek itu juga under maintenance. Jadi meskipun secara lisan dan secara informasi dalam perbincangan resmi kami dan Kementerian Haji, selamat Anda sudah mendapatkan tambah 20.000, kami masih dalam proses. Jadi kira-kira situasinya semacam itu. Nah, jadi kalau kita melihat konteks ini, maka kami akan definisikan saja 20.000 memang kuota tambahan dan itu yang akan nanti diatur, Pak. Berarti maksudnya yang ini belum ada kuota tambahan? Untuk petugas dan KBHU-nya, Bu. Iya, enggak, maksudnya yang waktu menyampaikan dokumen ini belum ada tambahan. Setahu saya ini disampaikan setelah ada tambahan. Ada, tapi kan itu di level atas ya, level atas itu. Tetapi kenapa waktu sudah ada tambahan, kalau misalnya itu dianggap ini sudah ada tambahan, kenapa ini tidak direvisi, kenapa ini yang diberikan kepada kita, dan kenapa angka baru itu muncul setelah kita tanyakan? Karena sampai hari ini Haji belum ada apa-apa, Bu. Kami harus pakai landasan apa? 221.000 pun kami nggak bisa ajukan. Oke. Nggak bisa, karena Haji memang under maintenance. Sama cek sampai tadi malam. Dan mereka bahkan dalam pertemuan terakhir, Ibu, kami sampaikan bahwa kata mereka, waktu segera kami akan buka. Tapi kan sampai saat ini belum, Mbak. Nah, jadi itu kira-kira situasinya. Jadi karena itu, kami nanti akan ada formulasi, ya, dalam ketika BPIH BPIH itu sudah bisa kita tetapkan. Nah, kami simulasinya ya akan berapa sebetulnya jumlah reguler murni itu. Kalau normatif menurut undang-undang itu adalah 8%, Pak. Meskipun kami sampai hari ini, sampai kemarin ya, sudah meminta kepada tim kami untuk mensimulasi di sana. Kalau reguler itu nambah 20.000 atau dikurangi 8%, kira-kira khususnya yang 8% itu akan di mana? Karena dengan tambahan itu juga lumayan banyak, dan regulernya tendanya akan di mana? Itu masih kita diskusikan, Pak, dengan pihak sana. Ini pernyataan atau yang dijelaskan oleh Pak Dirjen ini mengacaukan. Satu, kuota tambahan belum masuk. Di sini perhitungannya masih 221. Kuota reguler 221.000 belum pasti, baru saja disebut karena belum ada di Hajj. Maka pembahasan kita ini, kalaupun kita setuju, akan memperangkap Komisi 8. Karena kita akan bahas kembali ketika akan ada tambahan 20.000. Komisi 8 sudah menyampaikan ke masyarakat beban jamaah sekian, ternyata ditambah 20.000. Maka ini mengacaukan sekali. Kalau Pak Dirjen memerangkap Komisi 8 itu berbahaya. Karena tadi ada pernyataan 20.000 akan ditempatkan, kuota tambahan akan diatur sesuai undang-undang. Ini dari dulu pemerintah tidak pernah berhasil menjadikan kuota tambahan sebagai kuota tambahan. Langsung masuk menjadi kuota reguler yang ada di Hajj. Begitu masuk tidak kita bayar, akan mengunci semua sistem kita. Ini bahaya buat Komisi 8. Besok kita putuskan, tiba-tiba menyebutkan bahwa Saudi sudah membuat tambahan 20.000. Sementara kalau memang bisa membuat ini sebagai kuota tambahan, akan kita perlakukan sama. Tapi besok Bapak sebutkan bahwa ini masuk dengan reguler. Persamaannya kita bahas lagi di sini. Malu kami, Pak, kalau sudah kita sebutkan nambah lagi.
Di mana nih? Itu kita belum masuk ke item-item yang disebutkan oleh teman-teman. Ini sikap kita saja membahas yang belum pasti. Sekarang kita mau ngambil cara politik saja. Kita bahas saja 241.000 supaya jelas. Tapi kalau nanti ada risikonya tidak 240.000, 1.000, oke, apa jalan keluarnya? Jangan diperangkap di Komisi 8 kita putuskan 221 tambah lagi 20.000. Paksa lagi kita rapat. Nah, ini coba informasinya. Saya mendengarkan di rapat kita di mana itu, alhamdulillah sudah ada pengumuman 20.000 sudah jelas. Loh, sekarang jawabannya nggak jelas. Gimana? Informasi resmi haji itu sudah sampai kan. Gitu. Yang pertama untuk 221.000 jelas sudah kami terima suratnya, gitu kan. Hajj itu adalah mengenai pembagian. Dan juga nanti turunan di dalam hajj itu termasuk pembayaran dan lain-lain. Jadi begitu. Nah, untuk kuota 20.000 tambahan, ya, ini kan juga sudah terinformasi ya, kepada kami dan juga dari Kementerian Haji dalam pertemuan resmi dan kami itu menyampaikan mereka sudah dikonfirmasi oleh kerajaan kepada kementerian bahwa 20.000 Indonesia dapat kan itu. Nah, jadi dalam konteks saat ini adalah Kementerian Haji Saudi Arabia sudah mengkonfirmasi ada kuota tambahan, artinya memang 241.000. Hanya saja di dalam Hajj itu under maintenance, Pak. Saat ini kami tunggu agar bisa kita running cepat, tetapi masih under maintenance, gitu. Ini yang tidak muncul. Nah, jadi ini yang perlu klarifikasi. Saya kira demikian, Pak Ketua. Intinya 20.000 sudah diperbincangkan secara resmi antara kita dan Kementerian Haji. Beberapa anggota Dewan berpendapat kuota tambahan masuk dalam total kuota haji Indonesia. Percaya 241.000 jamaah sudah clear. Masa gak percaya sama omongan Presiden? Ada juga anggota Dewan yang meminta 2 simulasi kuota normal dan dengan tambahan. Ini saya harus tanggapi soal tambahan 20. Yang bicara Presiden loh. Soal tambahan 20.000 itu. Jadi kalau kita masih meragukan soal tambahan 20.000 tidak dibahas di dalam BPIH, ya menurut saya siapa lagi yang mau kita percaya? Jadi karena itu menurut saya soal tambahan ini seharusnya udah clear. Tidak perlu lagi misalnya ya kita meragukan bahwa ini hanya 221.000. Karena ini kunjungan kenegaraan resmi loh, dan itu diumumkan oleh Presiden sendiri. Jadi saya kok heran kalau misalnya pihak pemerintah sendiri masih meragukan terhadap itu karena belum terdaftar di dalam Hajj. Kalau kayak gini siapa yang mau kita percaya gitu loh. Nah karena itu saya ingin menegaskan rapat ini dari sejak awal sudah memasukkan tambahan 20.000. Jadi karena itu pembahasannya ada 241.000. Saya kira itu udah clear. Karena selama kita beberapa kali FGD, asumsinya selalu 241.000. Jadi jangan lagi diulang-ulang lagi, nggak selesai-selesai nanti. Saya dari awal sudah meminta kepada Kementerian Agama untuk membuat simulasi. Jika 221 berapa? Jika 241 berapa? Saya sudah mengingatkan pula bahwa 221 yang belum ada ihajnya itu 20.000 itu sama dengan meragukan kapasitas Presiden. Siapa lagi, saya ulangi kata-kata Pak Aceh, yang bisa kita percaya di negeri ini? Ini dekat pemilu nanti dibilang pula bahwa Jokowi pembohong. Ini loh Pak, ini menyangkut Presiden.
Jadi simulasi yang saya minta dua simulasi itu sampai sekarang tidak ada. Artinya sampai sekarang Kementerian Agama masih tidak percaya dengan Presiden. Bahasa kasarnya gitulah Pak. Nah, ini juga selisih kenaikan nilai manfaat 11 miliar. Dari 171 jadi 214.463. Saya ingatkan Pak, inilah yang menjebloskan Sudirman Ali masuk penjara. Jadi saya nggak setuju dirubah-rubah begini. Ini Mak, dia tidak menikmati, tapi malah menguntungkan orang lain. Kita harus yakin 241 karena dari angka itulah kita bisa mengelola seluruh asumsi pembiayaan. Apalagi dalam pertemuan terakhir Menteri Hajinya Arab Saudi Taufik Rabiah itu, kita memang mengejar target di tanggal 25 Februari 2024 itu udah selesai, sehingga kita mendapatkan positioning masyair yang terbaik. Ini yang menjadi catatan juga Pak Wahid. Masyair sekarang itu tidak ditentukan negaranya, tapi siapa yang paling cepat beres, kontraknya beres, maka kita mendapatkan posisi yang bagus. Nah, anggota dewan yang lain mengingatkan, jangan katanya, dan harus ada keputusan resmi. Patut dipertimbangkan juga apa jajaran Kemenak mampu mengelola tambahan kuota haji. Biar nyambung ya, Bapak harus jelas. Ini pakai 241.000 atau 221.000. Jelas. Ini kita bicara dalam forum lembaga tinggi negara. Artinya dasar-dasar normatif itu nggak bisa dikesampingkan. Kan kita nggak bisa bicara katanya sudah terkonfirmasi atau sudah kirim WA. Artinya dasar, karena gini dalam undang-undang, kuota tambahan itu ada di wilayah pemerintah. Nah, yang setelah diterima masuk ke dalam IHAJ. Bagaimana kalau IHAJ-nya under maintenance itu sampai keberangkatan haji 1 bulan lagi? Ini walaupun ini persoalan teknis ya, agak mustahil terjadi, tapi kita butuh surat keputusan dari Kementerian Agama, at least menjadi dasar penetapan kuota yang sebelum kalau secara teknis akan masuk IHAJ. Kita nggak bisa nih katanya walaupun untuk saya secara diplomatik diterima Presiden, alhamdulillah. Nah ini yang harusnya segera direspon oleh Kementerian Agama menjadi kuota yang sifatnya keputusan ya, karena di Undang-Undang Haji itu harus diputuskan apakah itu masuk menjadi komposisi kuota reguler dan haji khusus ataukah itu menjadi kuota yang sifatnya tidak di dalam ini. Nah kalau itu rencananya akan masuk IHAJ, diterima akan menjadi bagian dari IHAJ, itu harus ada dasarnya. Nah ini menurut saya wilayah yang harus di follow up oleh Kementerian Agama. Nah ini penting Pak, karena kita ini nggak bisa ntar tiba-tiba berubah lagi. Dan yang kedua yang kita minta dari kemarin, apakah kita dapat maktab untuk 20.000 jemaah tambahan? Karena 8.000 tahun lalu kita nggak dapat maktab. Kita sudah bayar masyair yang ditagihkan di IHAJ. Ini penting Pak. Itu 10% jumlah jemaah kita. Saya nggak kebayang 8.000 aja tahun lalu chaos ya di Armina. Tambah 20.000 kalau tanpa kejelasan maktab Pak. Itu sangat berpengaruh terhadap biaya masyair. Nah ini kita mohon diputuskan setidaknya di wilayah Kementerian Agama dulu Pak. Karena kita nggak bisa juga katanya kemarin besok berubah lagi ya, secara teknis ini harus dikunci gitu. Memang kami ini melihat simulasi untuk memastikan terutama mengenai orang yang akan dibiayai menjadi rupiah kloter reguler murni gitu ya, akan menerima nilai manfaat.
Dan kami kan di sini dengan kloter yang ada kan ada 598 Pak simulasinya itu. Dengan jumlah seperti itu sudah dengan kuota yang 241.000 ya. Hanya kami melihat jumlah PHD dan pembimbing itu kan mereka akan membayar full gitu ya. Nah, di situ saja sebetulnya kami ini ada selisih dalam pengertian Pak. Kalau misalnya itu dipukul rata memang 241.000, itu seperti yang kemarin diusulkan seperti itu gitu ya. Artinya reguler murni yang akan dibiayainya menjadi lebih sedikit gitu ya. Tetapi dengan jumlah ada kuotanya kan nyusul Pak. Kuota itu nyusul gitu ya. Nah, ini kami keluarkan dulu dan dimaksimalkan untuk reguler murninya gitu ya. Karena dengan jumlah PHD-nya kan itu belum dimasukkan secara sama seperti yang kuota keseluruhan. Itu sebetulnya. Dari segi simulasi, pemakaian akumulasi 221.000 dengan 241.000 itu jauh sekali bedanya. Maka nanti komposisi mau berapapun kita sepakati, mau 70-30, mau 60-40, itu belum tentu uangnya BPKH ada kalau 241. Sebelum ada surat resmi dari Saudi, anggota dewan yang lain berpendapat belum bisa menggunakan asumsi kuota jamaah haji 241.000 karena akan mengacaukan perhitungan tambahan nilai manfaat jamaah haji reguler. Saya tidak setuju dimasukkan 241 dengan alasan dalam sistem negara ada namanya one paper. Semua keputusan negara di dunia itu ada satu lembar namanya keputusan. Selama belum ada keputusan, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah, walaupun saya tidak bermaksud menginginkan presiden ya, itu keputusan politik. Tetapi di dalam bernegara itu selama belum ada satu surat dari Kementerian Agama mengatakan jatah haji di Indonesia 241 satu lembar aja dari Kementerian Agama biasanya dikirim melalui Kementerian luar negeri ya. Yang ngirim itu Kementerian luar negeri Indonesia dikirim ke Kementerian Agama. Selama belum ada keputusan itu jangan main-main bernegara. Dan ini saya lihat ini juga membahayakan juga dana BPKH. Kalau 241 itu besar dia nanti dana talangannya. Maka saya lebih setuju nanti ke depan itu keuntungan dibagi aja langsung ke jamaah daripada kita pusing-pusing, ya kan? Semua keuntungan bagi ke jamaah. Karena nanti kalau dibagi ke jamaah itu bisa langsung dapat dia 30 juta. Ya kan? Itu lebih rasional. Ini kita kan ngasih namanya virtual bohong-bohongan. Ya, gitu. Bohong itu artinya kita nggak ngasih keuntungan itu ke mereka. Nah, di sini kan ada fluktuasi real, fluktuasi harga. Jadi ini juga berbahaya menurut saya. Kalau 241, saya bukan setuju. Saya setuju aja banyak jemaah haji berangkat. Kalau perlu semuanya berangkat 4 juta. Tapi melihat keuangan BPKH, BPKH ini terpaksa juga ini. Karena dia kan di bawah Kementerian Agama, walaupun sebetulnya lembaga, tapi mata-matanya mereka ini agak ini juga Kementerian Agama. Ya, makanya saya mengusulkan yang kita putuskan itu 221.000. Selama belum ada satu lembar surat dari Saudi yang dikirim ke Kementerian Luar Negeri Indonesia, ditembuskan ke kedutaan Saudi, itu tak usah. Mohon maaf, walaupun dia orang Saudi, insya Allah muskilah nggak ada. Selama nggak ada satu lembar secara hukum, kita nggak mengerti bernegara. Mohon maaf ya Pak Aceh, walaupun itu yang sudah diucapkan oleh Presiden, tapi harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri kita. Minta sama Kemenlu Saudi, gimana itu omongan yang di sana? Minta dong gitu. Kalau kita diam aja, nggak ada sanksi ekonominya, nggak ada sanksi sanksi dia. Jadi dua hal itu Pak Ketua ya. Jadi saya tidak setuju tetap 241 selama belum ada surat ya. Nanti kalau mengusulkan, kalau memang ada tambahan, kita sikap, kita sanggup atau enggak? Itu saja, kalau seperti kemarin sanggup, tapi enggak. Cuma 8.000 yang bisa diberangkatkan, itu pun acak-acakan. Ada yang naik lain lah macam-macam, enggak jelas tempatnya. Ngapain ngurus negara seperti ini, ya?
Ya, jadi ya, kita ini yang real aja. Kalau nanti ada penambahan, kita putuskan semua penambahan itu dia masuk ke jemaah haji khusus bayar apa penuh, supaya tidak membebani dana-dana di BPKH ini. Itu mengurangi jemaah haji juga, karena jemaah khusus kan jemaah haji juga. Kasih aja jemaah khusus. Kuota ini bila kita putuskan hari ini 241.000 dikurang 8%, begitu kita ketok nanti resikonya dan konsekuensinya adalah memanggil jamaah sebanyak itu. Karena sudah kita putuskan memanggil itu. Tapi andaikan itu tidak terjadi, itu rentetannya panjang. Maka karena itu saya tidak mau ikut Panja Komisi 8 memutuskan 241.000. Kepastian ini bukan dari kami. Kepastian 241.000 itu dari pemerintah. Kalau itu oke, jadi nanti kan kita sebutkan di sini, kata Pak Iskan kan bukan tidak percaya presiden. Di sananya la muskilah katanya. Perbedaan pendapat juga mengemuka. Apakah kuota tambahan 20.000 jamaah itu seluruhnya untuk jamaah haji reguler atau proporsional sebagian untuk jamaah haji khusus? Sebenarnya diskusi kita terkait kuota tambahan itu sudah selesai. Sudah selesai. Maksud saya gini, selama ini kan menjadi perdebatan, yang 20.000 itu mau dikemanakan? Apakah semua reguler atau hanya 10.000 reguler? Kalau saya enggak, tegas, yang 20.000 itu haknya jemaah haji reguler. Kalau saya, jangan sampai kita menganiaya jemaah haji dan mengurangi hak mereka. Jadi itu haji khusus itu udah sesuai aja dengan yang mendaftar. Nggak usah deh kita masukkan ke situ. Nah itu. Jadi tolong Pak Isan, kalau saya nggak usah lah. Haji khusus itu yang memang mendaftar untuk haji khusus. Yang 20.000 ini peruntukannya untuk jemaah haji reguler. 221.000 dikurangi 8% milik haji khusus, ketemunya angka 203.320. Ditambah 20.000. Kalau tambahan adalah reguler semua, ditambah 20.000, artinya jamaah haji reguler berjumlah 223.320. Ya. Ya. 20%-nya pun juga dari 20.000 itu, Pak, 8%-nya dipotong untuk haji khusus. Enggak dipotong. Enggak, sebentar. Ini pengalaman tahun yang lalu begitu. Dan itu haknya juga ada. Ya, jadi gini ya, ini kita sepakati dulu. Tadi bahasa Pak Kavi itu kan tambahan milik reguler semua, ya kan? Tapi ini Pak Aceh, ya, beliau sampaikan itu proporsional. Artinya begini Pak, 241.000 kali 8% Pak. dikurangi 8%, ketemunya 221.720. Ya, ini pasti angka ini ya. Jadi angka ini jangan diulang-ulang lagi. Karena Ya, saya mau tertulis Pak. Ya. Nah ini kenapa perlunya ada keputusan? Karena interpretatif. Ya, yang ini mikirnya reguler semua, yang ini mikirnya proporsional dengan kuota karena di undang-undang itu ini wilayah keputusannya ada di Kementerian Agama. Gitu loh. Nanti itu bisa tiba-tiba keputusannya berubah-ubah. Saya boleh bicara. saya kasih waktu. Ya, terima kasih Ketua. Pertama, soal kuota. Kita tentu berangkat dari regulasi. Regulasi jelas menyebutkan kalau itu merupakan kuota murni, maka secara tegas di dalam undang-undang disebut
8% dipergunakan untuk haji khusus. Kemudian terkait dengan kuota tambahan, mengacunya adalah kepada PMA yang menyebutkan bahwa kuota tambahan 8%-nya pun juga diserahkan kepada haji khusus. Jadi saya kira itu clear. Terkait dengan kuota, Bapak harus menyampaikan kepada kami, bukan kami yang menyampaikan, bahwa kuota haji itu 241.000 dikurangi 8% haji khusus. Dan saya minta sebelum tanggal 27 kami sudah punya real tertulis, ya, tertulis. Ini kalau nggak tertulis jangan katanya ini, ya. Akhirnya Komisi 8 DPR sepakat dengan Menteri Agama saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR. Nilai manfaat dari keuangan haji 8,2 triliun rupiah untuk 219.416 orang jamaah haji reguler. PD boleh saja, tapi wong belum ada surat resmi dan belum masuk IHAJ, kok sudah dihitung total jamaah reguler dengan kuota tambahan. Belajar dari tahun-tahun sebelumnya, kuota haji mepet waktunya jelang keberangkatan jamaah haji. Dan apa iya jumlah tambahan kuota 20.000 orang? Jika ada perubahan, apakah nanti dibahas lagi dalam rapat dengan anggota dewan yang akan memasuki reses? Termasuk harapan sebagian calon jamaah haji agar kuota tambahan ada yang diperuntukkan bagi pendamping jamaah lansia. PR juga bagi Kemenak mengelola hampir 221.000 jamaah haji reguler.